close till I get up. Time is barely on our side. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai telepon, yang dimana telepon ini adalah suatu alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan, apalagi dalam komunikasi bisnis. Telepon sendiri di sini adalah jendela perusahaan, di mana telepon adalah salah satu bentuk teknologi komunikasi yang telah berkembang pesat. Jadi telepon masih merupakan cara berhubungan yang utama dari perusahaan dengan pelanggan. Telepon menjadi jendela perusahaan yang terbuka lebar, di mana pelanggan dapat dengan mudah melihat dan memberikan penilaian atas perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa saja sih persiapan yang perlu dilakukan dalam menerima dan melayani telepon serta menelpon? Yang pertama, menyiapkan formulir penerimaan telepon seperti alat tulis. Yang kedua, membuat satu daftar khusus nomor-nomor telepon yang penting. Ketiga, memahami bagaimana cara mengadakan atau menyambung telepon interlokal, baik dalam lokal maupun luar negeri. Yang keempat, jangan banyak menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, dalam percakapan telepon harus selalu bersikap waspada atau hati-hati. Yang keenam, bersikaplah seperti sedang bertatap muka, ramah. Pergunakan kata yang singkat, jelas, dengan nada dan volume suara yang teratur. Yang ketujuh, berusaha untuk cepat memahami maksud pembicara dan berilah kesan bahwa penelpon diperhatikan dan dibantu. Yang kedelapan, jangan menampakkan kesan yang sedang sibuk. Yang kesembilan, jangan terlalu cepat dalam berbicara. Yang kesepuluh, hindari penyampaian informasi rahasia dan masalah yang bersifat pribadi. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan presentasikan tentang menerima telepon. Bagaimana sih menerima telepon yang baik itu? Menerima telepon yang baik adalah pada waktu telepon berdering, maka segeralah angkat gagang telepon dengan menggunakan tangan bagian kiri dan tangan bagian kanan meraih alat tulis serta formulir penerimaan telepon. Yang digunakan untuk persiapan barangkali ada pesan atau hal-hal yang harus ditulis. Yang selanjutnya, menjawab telepon secara cepat, singkat, jelas, dan hormat dengan terlebih dahulu memberi ucapan salam. Serta berikan identifikasi, maksudnya katakan di mana telepon diterima dengan cara mengucapkan selamat pagi atau selamat siang, dengan menyebutkan nama kantor atau nomor telepon di mana seorang yang berada. Yang selanjutnya, memberikan keterangan dengan jelas dan sopan apabila penelpon tersebut salah sambung, penelpon yang ingin bicara dengan orang yang tidak ada di tempat, atau penelpon yang perlu menelpon orang lain. Menelpon orang lain hendak dengan segera dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penelpon atau segera dihubungkan dengan orang yang dikehendaki oleh penelpon tersebut. Yang selanjutnya, apabila penelpon tidak menyebutkan nama atau kantornya, sebaliknya salah satu pertanyaan dianjurkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, maaf, saya bicara dengan Bapak siapa atau Ibu siapa. Yang kedua, maaf, dari mana Bapak menelpon? Yang selanjutnya, pemimpin apabila tidak ada di tempat. Mengingat kompleksnya kegiatan atau pekerjaan seorang pemimpin dan kadang-kadang pemimpin tidak sempat menerima telepon, maka akibatnya pada waktu-waktu tertentu terpaksa seseorang harus mengatakan bahwa pemimpin tidak ada di tempat. Untuk menghindari perkiraan yang negatif bagi penelpon atau menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik, maka sebelum menyatakan bahwa pimpinan sibuk atau tidak ada di tempat, maka sebaiknya secara diplomatis dapat dikatakan, maaf, apakah Bapak dapat menunggu sebentar? Saya akan melihat dan mencari pimpinan terlebih dahulu.
Jika pemimpin tidak ada di tempat, hubungi orang yang telah diberi kuasa untuk menghentikan pimpinan tersebut dan katakanlah hal tersebut kepada penelpon. Serta tanyakanlah seandainya ada pesan, misalnya dengan cara seperti ini. Apakah ada pesan yang dapat saya sampaikan? Atau apakah mungkin bila wakil pimpinan yang akan menerimanya? Bila ada suatu keperluan sehingga terpaksa seorang harus meninggalkan tempat duduk atau tempat kerjanya, maka sebaiknya mintalah bantuan kepada seorang rekan untuk menerima telepon selama tidak ada di tempat. Yang selanjutnya, seorang pegawai wajib membantu pimpinan dengan menerima pesan atau permintaan melalui telepon dengan mencoba menanganinya tanpa menggunakan dan menunggu pimpinan. Bila hubungan terputus, maka hendak letakkannya gagang telepon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rifda Widyasari dengan NIM 2018-10176. Di sini saya akan melanjutkan slide dari rekan Agung, yaitu pada deringan ketiga. Banyak perusahaan di dunia memberlakukan kebijakan untuk menerima telepon masuk selambatnya pada bunyi dering ketiga. Kegagalan untuk menerima telepon masuk dengan cepat dapat menggagalkan transaksi usaha yang mungkin terjadi. Dan apabila Anda sedang berada bukan di meja kerja sendiri dan menghampiri meja rekan terdekat, begitu mendengar telepon di meja, Anda berdering dan tekan pagar 7 untuk menarik telepon ke meja di mana Anda berada. Yang selanjutnya adalah sapaan pembukaan atau yang biasa disebut dengan jabat tangan, yaitu bersiaplah, bersihkan tenggorokan Anda, tersenyum dan berbicaralah dengan riang. Dan yang kedua adalah untuk telepon masuk dari pelanggan eksternal, seperti yang ada di contoh, yaitu selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, dan biasanya dengan memperkenalkan perusahaan, yaitu dengan atas nama siapa, yaitu dengan memperkenalkan diri Anda, atau bisa bertanya dan menawarkan bantuan seperti ada yang bisa saya bantu. Lalu yang selanjutnya adalah untuk telepon masuk dari pelanggan internal, yaitu dengan sapaan atau seperti selamat pagi atau selamat siang maupun selamat malam, serta mengidentifikasi bagian, yaitu seperti dengan memperkenalkan diri dan menawarkan bantuan seperti ada yang bisa saya bantu. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan panggilan kepada pelanggan. Untuk melakukan panggilan kepada pelanggan, yaitu bisa mengucapkannya dengan salam. Bagi orang muslim biasa dengan assalamualaikum, tapi alangkah lebih baiknya yaitu mengucapkan selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam, lalu memperkenalkan diri seperti nama Anda, lalu memperkenalkan perusahaan, lalu mengidentifikasi sebuah tujuan. Lalu yang langkah selanjutnya adalah simak pembicaraan, yaitu berikan perhatian penuh kepada penelpon agar Anda dapat menangkap dengan baik apa yang dimaksudkan oleh penelpon. Itu seperti biasanya kata-kata umum yang digunakan adalah ya atau baik. Yang selanjutnya adalah meski demikian, Anda tetap perlu mengulangi isi pembicaraan tersebut guna menghindari kesalahpahaman. Yang Anda maksudkan adalah contohnya seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cerdas berbahasa. Jadi jika yang Anda maksud adalah beliau sedang di kamar kecil, maka sebaiknya diganti dengan mengatakan beliau sedang tidak berada di tempat saat ini. Apakah Bapak atau Ibu mau meninggalkan pesan?
Lalu, jika yang dimaksudkan adalah beliau belum datang, maka sebaiknya mengatakan, saya sedang menunggu beliau. Apakah bapak atau ibu mau meninggalkan pesan? Dan seterusnya. Telepon. Yang pertama, memahami terlebih dahulu masalah apa yang akan disampaikan atau dijelaskan dalam telepon. Yang kedua, bila perlu menghafalkan atau mencatat nomor telepon pada secari kertas untuk menghindar dari terjadinya salah sambung dapat menghemat waktu. Yang ketiga, siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat bila diperlukan. Yang keempat, bila sudah ada yang menerima telepon, sebut identitas penelepon, baru bicara lainnya. Yang kelima, bila terjadi salah sambung, maka nyatakan permintaan maaf. Yang keenam, bila yang akan dihubungi melalui extension atau pesawat khusus, maka tanyakan nomor pesawat yang bersangkutan. Yang ketujuh, bila nomor tidak ada atau kurang jelas, maka usahakan untuk meminta bantuan operator. Menyambung untuk pimpinan. Setelah telepon diterima oleh pihak penerima, pastikan terlebih dahulu apakah telepon benar-benar diterima oleh perusahaan atau kantor atau nomor yang dimaksud. Minta agar dihubungkan dengan bagian yang dikehendaki bila diterima oleh operator telepon sentral. Minta bicara dengan orang yang dimaksud dalam hal diterima oleh seseorang yang bukan operator. Kemudian, setelah diterima oleh orang berikutnya, maka tanyakan atau pastikan keinginan untuk berbicara dengan orang yang dimaksud, dan jangan mencoba menerka nama penerima telepon. Kemudian mengutarakan bahwa pimpinan ingin bicara, sebaiknya tidak membicarakan hal yang isinya mendahului pembicaraan pimpinan. Kemudian sambungkan telepon termaksud untuk pimpinan. Menyambungkan pesan pimpinan. Berikut langkah-langkahnya. Lakukan tindakan seperti butir 1, yaitu menyambungkan untuk pimpinan A sampai dengan C. Kemudian, jelaskan bahwa pimpinan berpesan untuk disampaikan mengenai bla 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 dan seterusnya. Kemudian, mengucapkan terima kasih setelah selesai menyampaikan pesan yang dimaksud. Dalam komunikasi. A. Alfa, B. Bravo, C. Charlie, D. Delta, E. Echo, F. Foxtrot, G. Golf, H. Hotel, I. India, J. Juliet, K. Kilo, L. 5, M. Mike, N. November, O. Oscar, P. Papa, D. Delta, Q. Quebec, R. Romeo, S. Sierra, T. Tango, U. Uniform, V. Victor, W. Whiskey, X. X-ray, Y. Yankee, Z. Zulu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan dalam bertelepon. Yang pertama yaitu online atau keadaan di mana telepon yang dituju sedang dipakai. Yang kedua yaitu collect call atau transfer charge call, yaitu percakapan telepon yang diminta seseorang di mana pembayaran pulsa teleponnya dibebankan kepada penerima telepon. Yang ketiga yaitu long distance call, sering juga disebut hubungan interlokal, yaitu percakapan telepon dengan tujuan ke kota atau wilayah lain tetapi masih dalam satu negara. Yang keempat yaitu city calls, biasa disebut hubungan egar, yaitu percakapan telepon yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kota atau wilayah. Selanjutnya yaitu ada personal calls, yaitu kegiatan menelpon melalui operator telepon, di mana telepon hanya bisa disambungkan kepadanya bila orang yang dituju ada. Selanjutnya ada SLI atau sambungan langsung internasional, yaitu hubungan telepon ke luar negeri, contohnya yaitu Indonesia ke Singapura. Dengan cara tekan 001, tekan kode negara, tekan kode wilayah, tekan nomor yang dituju. Selanjutnya ada SLJJ atau sambungan langsung jarak jauh, yaitu hubungan telepon jarak jauh. Caranya,
putar atau tekan nomor 100. Setelah operator menjawab, segera sebutkan nomor telepon Anda, sebutkan nama kantor Anda, sebutkan nama kota dan nomor telepon yang dituju, sebutkan jenis permintaan yang Anda kehendaki. Yang selanjutnya yaitu International Direct Dial Call atau IDD calls, biasa disebut hubungan internasional atau overseas call, yaitu permintaan percakapan telepon jarak jauh antar negara dengan memutar nomor awalan internasional, kode negara, dan nomor regional negara yang dituju. Selanjutnya yaitu extension atau interline, yaitu menelpon dengan menggunakan nomor extension, yaitu sambungan telepon dari luar perusahaan atau instansi ke nomor telepon yang terdapat di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu direct line, yaitu percakapan telepon yang dilakukan seseorang dari luar perusahaan tanpa melalui operator telepon. Selanjutnya ada house phone, yaitu suatu fasilitas telepon yang disediakan untuk tamu, biasanya di lobi hotel. Gunanya agar tamu dapat menghubungi langsung nomor telepon yang ada di dalam hotel tersebut. Selanjutnya ada incoming calls, yaitu menerima sambungan telepon dari luar perusahaan melalui operator telepon perusahaan. Jika ada incoming calls, tombol saluran akan menyala, lalu tekan dan tanyakan ingin bicara dengan siapa. Setelah mendapat jawaban, segera sambungan ke nomor yang dituju. Selanjutnya ada out calls, yaitu sambungan keluar atau telepon dari dalam kantor ke luar kantor. Selanjutnya ada toll free calls, yaitu percakapan telepon di luar atau di dalam negeri dengan sistem pelayanan otomatis, di mana biayanya ditanggungkan atau dibebankan pada orang yang dipanggil. Yang selanjutnya yaitu person-to-person calls, yaitu permintaan percakapan telepon dengan pesan agar disambungkan ke orang tertentu. Selanjutnya ada department-to-department, yaitu sambungan telepon yang terjadi di lingkungan atau di dalam perusahaan, atau antara departemen satu dengan departemen lain. Selanjutnya ada fixed time calls, yaitu fasilitas untuk dihubungkan dengan orang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Fasilitas ini dapat digunakan jika sebelumnya Anda telah mendaftarkan diri ke operator telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devianti Alicia dengan NIM 2018-11049. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kesalahpahaman dalam bertelepon. Nah, kesalahpahaman dalam bertelepon ini yang sering terjadi. Yang pertama ada pesan yang disampaikan melalui telepon mungkin tidak terdengar atau kurang jelas, karena mungkin terdapat gangguan pada pesawat telepon. Lalu yang kedua yang sering terjadi adalah pesan yang disampaikan melalui telepon salah terdengar atau penerima telepon salah menginterpretasinya karena tidak ditanyakan lebih lanjut lagi oleh penerima telepon. Lalu yang kedua, cara mengatasi kesalahpahaman dalam bertelepon. Apabila pesan yang disampaikan tidak jelas disebabkan oleh gangguan telepon, maka mintalah kepada penelpon untuk menelpon kembali beberapa saat lagi, atau penerima telepon yang akan menelponnya kembali. Lalu yang kedua, apabila suara penelpon tidak jelas terdengar, maka mintalah untuk mengulang kembali apa yang telah diucapkan, atau penerima telepon yang mengulang kembali pesannya. Lalu yang ketiga, etika dalam bertelepon. Nah, etika dalam bertelepon ini sendiri yang pertama, jangan membicarakan informasi rahasia di telepon. Di sini maksudnya jangan membicarakan informasi yang seperti sifatnya kerahasiaan atau hal-hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Lalu yang kedua, karena sistem telepon yang kurang bagus memungkinkan pembicara dapat didengar oleh pihak lain. Di sini kita juga harus memperhatikan sistem telepon yang kita pakai agar pembicaraan kita tidak didengar oleh orang lain. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu keras. Nah, di sini maksudnya ketika kita berbicara pada saat menerima telepon, kita langkah baiknya kita juga tidak perlu mengeluarkan suara yang terlalu keras, karena sebaiknya kita
menggunakan nada suara yang lemah lembut, yang bertutur kata baik dan sopan. Yang keempat, atur suara pada saat bertelepon, karena suara yang keras dapat mengganggu ketenangan pimpinan dan karyawan lain. Yang kelima, jangan berbicara dengan orang ketiga pada saat bertelepon. Yang keenam, batasi pembicaraan pribadi telepon. Banyak sekretaris diberi tanggung jawab untuk mengontrol pemakaian telepon ini. Lalu selanjutnya, jangan biarkan telepon dalam posisi terbuka sehingga orang di telepon dapat mendengar suara-suara yang ada di kantor. Lalu apabila berada di dalam ruangan tersendiri, maka jangan menggunakan speakerphone. Dan yang terakhir, jangan memberikan nomor direct line pimpinan kepada sembarang orang. Telepon direct pimpinan berlaku seperti telepon pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Dir Novita Sari, NIM 2018 110790. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Etika dalam bertelepon. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam bertelepon. Selanjutnya yaitu sedang bertelepon, Anda bisa selalu ramah, langsung, dan berbicara dengan jelas, yang artinya ketika Anda melakukan telepon dengan orang lain, Anda harus melakukan sikap yang ramah, dan jangan makan atau minum saat melakukan percakapan. Usahakan agar tidak terdengar suara lantar yang mengganggu. Jangan bersikap terlalu akrab, dan jangan berteriak atau berbicara dengan orang lain saat bertelepon. Selalu sediakan pen, kertas di samping telepon. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara bertelepon dengan tersenyum melalui suara Anda, yaitu komunikasi melalui telepon mengandalkan kualitas suara, karena kita dapat menggunakan bahasa tubuh optimal, dan pelanggan membentuk gambaran mental tentang diri Anda melalui kualitas suara yang didengarkan. Contohnya seperti volume suara Anda itu harus terdengar, dan kejernihan, ucapan kata-kata yang dengan benar, kecepatan, hindari bicara terlalu cepat atau lambat, tinggi, hindari suara yang melengki, modulasi, ragam suara membangun minat dan semangat. Selanjutnya, menempatkan diri pada posisi menunggu. Anda bisa melakukan peluang menerima lebih dari satu telepon masuk pada saat yang bersamaan. Sikap santun ini diperlukan untuk membuat pelanggan ini menunggu hingga selesainya pembicaraan Anda dengan penelpon yang lain. Berikan pula pilihan untuk menelpon kembali, seperti saya sedang menerima telepon yang lain, mohon menunggu sebentar, atau Anda dapat menghubungi kembali. Dan jangan lupa, penelpon yang telah menunggu bilang maaf telah menunggu. Cara yang baik untuk menyenangkan penelpon saat menunggu adalah memasang program musik yang sedang populer. Dan selanjutnya, mengakhiri pembicaraan. Aturan ini itu istimewa untuk mengakhiri pembicaraan telepon berada pada penelpon. Jika Anda membuka percakapan, berikan petunjuk kepada penelpon bahwa pembicaraan akan berakhir dengan menggunakan kata-kata baik, atau kalau begitu saya akan. Jika Anda yang menerima telepon, tetap menjaga inisiatif untuk mengakhiri percakapan. Jika telah berlangsung cukup lama, waktu terbaik adalah ketika jeda atau saat cerita penelpon telah selesai. Selalu mengucapkan terima kasih untuk meninggalkan kesan positif dalam pikiran atau perasaan penelpon, seperti terima kasih atas informasinya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau terima kasih telah menghubungi
Shopping Indonesia. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Contoh kartu penerimaan telepon. Ini contoh kartu penerima telepon. Untuk yang menerima surat ini atas nama siapa? Dari yang mengirim ini atas nama siapa? Alamat yang dituju ke penerima telepon ini, dan nomor telepon yang mengirim kartu tersebut. Isi beritanya itu seperti minta waktu atau ingin bertemu, akan datang, ingin mengadakan perjanjian, membatalkan perjanjian, mohon ditelepon kembali, akan ditelepon kembali, tidak dapat hadir rapat ini. Pilihlah yang Anda akan dituju kepada yang penerima telepon tersebut, dan jadwalkan jam yang telah ditetapkan, dan jangan lupa beri tanda tangan diterima oleh siapa yang mengirim atas nama kartu tersebut. Terima kasih.